kita berhasil membangun salah satu pembangkit listrik tenaga surya terapung yang terbesar di Asia Tenggara dan nomor 3 di dunia. PLTS Cirata dibangun sebagai solusi untuk membangun ketahanan energi di Indonesia, dengan pengertian bahwa ketahanan energi adalah kemampuan suatu sistem energi untuk menyediakan pasokan energi yang andal, terjangkau, berkualitas, dan berkelanjutan. Nah, apa sih tujuan PLTS Cirata? Salah satu tujuannya yaitu mengurangi emisi gas rumah kaca, meningkatkan ketersediaan energi bersih, mendorong industri energi bersih, menyediakan energi terbarukan, meningkatkan ketahanan energi nasional. Dan yang keenam, mendorong pembangunan berkelanjutan. Rencana dan skala proyek PLTS Cirata. PLTS ini berlokasi di 3 kabupaten di Jawa Barat, yakni Purwakarta, Cianjur, dan Bandung Barat. Skala PLTS Cirata memiliki instalasi seluas 540 hektar dan daya terpasang sebesar 1.100 MW, cukup untuk memasok listrik ke 50.000 rumah. Waktu proyek. Konstruksi dimulai pada tahun 2020 dan diharapkan selesai pada tahun 2022 dengan biaya sekitar 1,6 miliar USD. Pembiayaan. Proyek ini didanai oleh pemerintah Indonesia dan beberapa lembaga keuangan internasional. Saya resmikan pembangkit listrik tenaga surya PLTS Terapung Cirata 192 MW peak Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. PLTS Cirata dapat dikategorikan sebagai infrastruktur berkelanjutan karena memiliki aspek berikut. Di antaranya, yang pertama ada pemanfaatan energi terbarukan. PLTS Cirata menggunakan teknologi panel surya untuk menghasilkan listrik tanpa menghasilkan emisi gas rumah kaca. Ini membantu mengurangi polusi dan kontribusi terhadap perubahan iklim. Yang kedua ada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. PLTS Cirata membuka lapangan kerja baru dalam sektor energi terbarukan dan memberikan peluang bisnis yang berkelanjutan, mengarah pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang secara berkelanjutan. Yang ketiga ada kemandirian energi. Dengan memanfaatkan energi matahari yang melimpah, PLTS Cirata mengurangi ketergantungan pada sumber fosil yang langka dan semakin mahal, serta mengurangi impor energi. Yang keempat ada perhatian terhadap lingkungan. PLTS Cirata menjaga keberlanjutan alam dengan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil yang merusak lingkungan dan melindungi keanekaragaman hayati di sekitarnya. Pembangunan PLTS Cirata juga sudah mendukung akan terciptanya Sustainable Development Goals, atau bisa disingkat dengan SDGs, yang berjumlah 17 tujuan. Berikut adalah beberapa SDGs dari pembangunan PLTS Cirata. Yang pertama, ada SDGs nomor 7, yaitu energi terbarukan dan terjangkau. PLTS Cirata merupakan langkah nyata untuk mencapai target SDGs mengenai energi terjangkau dan bersih. Yang kedua, ada SDGs nomor 8, yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Proyek PLTS Cirata dapat menciptakan lapangan kerja dalam fase konstruksi dan operasional, memberikan dampak positif pada perekonomian lokal. Yang ketiga, ada SDGs nomor 9, yaitu industri, inovasi, dan infrastruktur. Proyek ini mendorong inovasi dalam teknologi energi terbarukan dan mendukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Dan yang keempat, ada SDGs nomor 13, yaitu tindakan untuk iklim. PLTS Cirata berkontribusi secara signifikan dalam mengurangi emisi gas rumah kaca, membantu mitigasi perubahan iklim, dan memberikan solusi praktis dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan terkait perubahan iklim. Stakeholder yang terkait di PLTS Cirata. 1. Pemerintah. Pemerintah mendorong kebijakan energi terbarukan dan memberikan dukungan regulasi. 2. Masyarakat. Masyarakat memperoleh manfaat langsung dari pembangunan PLTS Cirata dan terlibat dalam pengoperasian. 3. Pelaku industri. Pelaku industri ikut berperan dalam pengembangan teknologi terbarukan dan investasi pembangunan PLTS Cirata. 4. Organisasi lingkungan. Organisasi lingkungan mengawasi dan mempromosikan keberlanjutan pembangkit listrik tenaga surya.
5. Keluarga penerima manfaat. Keluarga penerima manfaat mendapatkan manfaat dari ketersediaan energi bersih dan terjangkau, serta akses ke pekerjaan dan sumber daya ekonomi lainnya yang dihasilkan oleh proyek ini. Masa depan PLTS Cirata melibatkan operasi rutin dan perawatan yang akan dilakukan oleh tenaga kerja lokal, serta pemantauan oleh pihak berwenang dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan keamanan dan berkelanjutan. Pengaplikasian pada kasus lain, proyek PLTS Cirata dapat menjadi contoh dan inspirasi bagi pembangunan proyek serupa yang berkelanjutan di berbagai wilayah Indonesia dengan memperhatikan kondisi lokal dan potensi sumber energi terbarukan. Apa yang dapat dicontoh dari proyek PLTS Cirata ini? Yang pertama ada peningkatan efisiensi, yaitu menggunakan teknologi seperti sistem konsentrator dan smart inverter untuk meningkatkan efisiensi panel surya dan dapat dicontohkan oleh proyek-proyek serupa di masa depan. Yang kedua ada pemanfaatan lahan yang tepat. Model pembangkit listrik terapung yang digunakan oleh PLTS Cirata ini dapat menjadi pilihan yang lebih ramah lingkungan dan efisien untuk proyek-proyek serupa di daerah dengan keterbatasan lahan atau sumber daya alam. Yang ketiga ada kolaborasi antar instansi. Proyek PLTS Cirata melibatkan beberapa lembaga keuangan internasional dan juga kolaborasi antar pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat lokal, sehingga juga dapat dijadikan contoh untuk proyek-proyek lain yang melibatkan kolaborasi antar institusi. Kesimpulan dan saran, proyek PLTS Cirata merupakan langkah konkret menuju ketahanan energi dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku industri untuk menjaga kelanjutan proyek ini dan lebih banyak lagi proyek serupa di masa depan.